Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1 akan membawakan jurnal yang kami gunakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ibu Siti Ayu Devi Melani absen 7. Yang kedua ada Kadek Upin Yurina Baliani absen 17. Yang ketiga ada Ninyoman Puspayanti absen 26. Yang keempat ada Niwayan Mega Firdayanti absen 32. Dan yang terakhir ada Safira Ningrum absen 35. Next, jurnal yang kami bawakan berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor oleh Gregoriani, Sinantia Masyur, dan Yuliastuti Rahayu. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang akan terus meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan negara Indonesia adalah pajak. Penerimaan daerah dari pajak dapat meningkat apabila didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, ketundukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Surabaya Selatan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tunggakan pajak kendaraan bermotor. Besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang masih rendah mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat terus berupaya mensosialisasikan pentingnya membayar pajak agar tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat mengalami penurunan. Penurunan tunggakan akan membantu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah iuran wajib pajak yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Jatuh tempo pajak kendaraan bermotor adalah tiap tahun dihitung sejak mendaftarkan kendaraan bermotor dan 2 minggu sebelum jatuh tempo akan keluar pajak terutang sejak dikeluarkannya surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pegawai kantor Samsat Surabaya Selatan, dan sanksi perpajakan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Wajib pajak kendaraan yang sadar dan taat dalam membayar pajaknya dapat dinyatakan wajib pajak yang telah membantu memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik dapat menarik perhatian wajib pajak dalam membayar pajak. Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga adanya sanksi. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan diikuti. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada penrumusan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Dan yang terakhir, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Opin. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Depi untuk tinjauan teoritis dan pengembangan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Obtained Behavior atau TPB. Ini merupakan sebuah teori yang menyatakan tentang pola perilaku seseorang yang ditunjukkan melalui kemauan atau niat seorang tersebut untuk berperilaku. Dan menurut Manek, perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Dan sedangkan menurut Mustikasari, teori behavior terdiri dari 3. Yang pertama, behavior beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Behavior belief itu untuk menjelaskan yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Faktor behavior belief ini sesuai dengan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sebelum individu atau wajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, individu atau wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh setelah ia melaksanakan kewajiban membayar pajak. Yang kedua, yaitu normative beliefs, adalah keyakinan tentang harapan-harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi keharapan normatif tersebut. Faktor ini sesuai dengan variabel kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor Samsat kepada wajib pajak. Jika kantor Samsat dapat memberikan pelayanan yang baik, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Dan yang ketiga, counter beliefs. Keyakinan tentang keberadaan yang dapat mendukung dan menghambat setiap perilaku yang ditampilkan dan persepsi mengenai kuat atau tidaknya hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Faktor kontrol belief ini berhubungan dengan sanksi perpajakan. Sanksi dapat menjadi sebuah jaminan agar wajib pajak tidak akan lalai untuk membayar pajak dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Lanjut. Pajak kendaraan bermotor yaitu iuran wajib pajak kendaraan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besarnya sesuai dengan undang-undang bersifat memaksa dan hasilnya untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung. Dan kepatuhan wajib pajak yaitu menggambarkan keadaan di mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dan memenuhi haknya yang berkaitan dengan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan selalu bersedia untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi apabila tidak membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dan kualitas pelayanan yaitu kualitas yang diberikan oleh kantor Samsat.
atau tingkat kepuasan terhadap suatu pelayanan dapat diukur dengan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pegawai atau pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi, maka diharapkan dapat mencegah wajib pajak melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku, serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam ketetapan waktu pembayaran pajak. Dari teori dan penjelasan variabel, maka dapat dibuatkan kerangka berpikir seperti yang ada di slide. Dari teori behavior ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu behavior belief, mengaruh kepada kesadaran wajib pajak, normatif belief untuk kualitas pelayanan, dan control belief yaitu sanksi perpajakan. Dari ketiga ini diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ovin mengenai hipotesis. Jadi hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, hipotesis satunya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian hipotesis duanya, kuantitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian hipotesis tiganya yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk metode penelitian, yang pertama, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kuantitatif, kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel karena kebetulan, sehingga subjek yang didapat adalah subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel apabila subjek yang ditemui sesuai untuk dijadikan sumber data. Kemudian penentuan banyaknya sampel yang digunakan ditentukan dengan menggunakan rumus Login. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 693.917 wajib pajak. Sesuai dengan rumus Login, maka banyaknya sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden. Kemudian kita lanjut ke variabel dan definisi operasional variabel. Untuk variabel dependen, yang pertama ada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar, dan jelas. Kemudian yang ketiga, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan biaya-biaya yang tertera pada surat-surat kendaraan. Kemudian yang keempat, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang tepat pada waktunya. Untuk variabel independen yang pertama ada kesadaran wajib pajak. Kesadaran dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat dari membayar pajak karena pajak dapat menunjang pembangunan negara. Kemudian yang ketiga, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menyadari pajak telah ditetapkan oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Variabel independen yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, profesional dan dalam pelayanan, yang kedua etika berkomunikasi, yang ketiga kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, kemudian yang ketiga ketelitian pegawai, dan yang kelima reputasi pelayanan yang baik.
Kemudian variabel independen ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan antara lain, yang pertama, sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kedua, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. Kemudian yang ketiga, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang keempat, sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Silakan ya, secepatnya. Gimana ini yang presentasi? Nanti mohon yang lainnya memperhatikan ya, terkait dengan waktu juga. Jadi saya hanya memberikan waktu 10 menit saja untuk presentasi ya, karena di ujian skripsi juga hanya 10 menit sampai di kesimpulan dan saran. Tadi saya lihat 10 menit itu baru sampai di tinjauan pustaka aja, waktunya sudah habis di situ aja. Ya, jadi mohon nanti yang lainnya mencoba dulu biar tidak lewat dari 10 menit. Ya. Ini gimana nih yang presentasi? Mau lanjut atau enggak? Lanjut, Bu. Silahkan. Kenapa hilang share screen-nya? Sinyal teman saya bermasalah, Bu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Puspa mengenai variabel independen, itu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui indikator, yaitu profesional. Yang pertama, profesional dalam pelayanan. Yang kedua, etika berkomunikasi. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan. Yang keempat, ketelitian pegawai. Yang kelima, reputasi pelayanan yang baik. Selanjutnya, ada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diukur menggunakan indikator, yaitu sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kedua, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. Yang ketiga, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat, sanksi yang ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yaitu ada uji instrumen. Uji instrumen itu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkoreksi setiap skor variabel jawaban dengan total skor masing-masing variabel. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, setiap item pernyataan memberikan nilai signifikan 0,00 sehingga dapat dikatakan valid karena output yang dihasilkan
0,00 kurang dari 0,05. Oke, Hasil valid. Saya potong sedikit ya. Kalau kalian ujian skripsi, yang ini kalian bisa skip ya. Jadi tinggal kalian katakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Titik, selesai. Ya, nggak usah dijelasin terlalu banyak. Ya, nanti penjelasannya akan banyak di pembahasan. Ya, silakan nanti. Baik, Bu. Teknik selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Teknik analisis regresi linear berganda selanjutnya untuk pembahasan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf Bu, kan untuk pembahasannya itu kan di skip Bu ya? Seperti yang tabel-tabelnya yang tadi baru. Tadi yang di teknik analisis datanya baru saya skip. Kalau yang ini pembahasan kan silahkan dibahas. Oh, nilai-nilainya itu boleh dibahas Bu ya? Silahkan. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, setiap item pernyataan memberikan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan valid karena output yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil valid tersebut dapat diinterpretasikan jika pernyataan yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas atas seluruh variabel penelitian yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memberikan nilai combat alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan sebagai data yang reliable. Next. Selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan tabel ini dapat dijelaskan bahwa nilai asimptotik signifikan sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov menjelaskan bahwa variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika memenuhi syarat nilai asimptotik signifikan lebih besar dari 0,05 karena telah memenuhi kriteria metode Kolmogorov-Smirnov, maka data tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolonialitas. Sesuai dengan tabel yang ada di slide, dapat diinterpretasikan bahwa nilai toleransi kesadaran wajib pajak sebesar 0,463 dan nilai VIV sebesar 2,161. Kualitas pelayanan memberikan nilai toleransi sebesar 0,608. Kalau yang seperti ini nanti langsung aja secara umum ya, nilai toleransinya harusnya lebih kecil dari berapa, nilai VIV-nya lebih besar dari berapa, sehingga dikatakan tidak multi-call, gitu aja cukup, nggak usah satu-satu gitu ya. Oh ya. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut bebas dari multikolonialitas karena telah memenuhi syarat nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV lebih kecil dari 10. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar scatterplot tersebut di atas dapat dilihat bahwa model regresi kedua tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka
0 sumbu Y. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Pada regresi linear berganda, nilai konstansa yang dimiliki adalah 1,529. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan bernilai 0. Maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 1,529. Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak adalah 2,02. Artinya menunjukkan arah positif. Selanjutnya, koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,649, di mana hal tersebut menunjukkan arah positif. Yang terakhir ada sanksi perpajakan, nilainya sebesar 0,292, artinya mengarah pada positif. Sekian presentasi dari saya. Ya? Itu bahas Ya. yang mana tadi tuh? Regresi linear berganda. Oh, yang ini. Ya. Oke. Nanti kalau untuk interpretasi itu nggak usah dijelaskan untuk ujian skripsinya ya. Cuman cukup persamaan regresinya seperti apa itu ya cukup ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Uji koefisien determinasi seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi yang determinasi diperoleh sebesar 0,654 atau 65,4%. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengaruh variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah terbatas dikarenakan nilai R-square menjauhi angka 1 atau 100%. Nilai yang dihasilkan ajus R-square digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebesar 0,644 atau 64,4%. Sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Uji F pada tabel yang terdapat di slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 60,57. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel tersebut, hasil dari uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak semakin meningkat di mana wajib pajak semakin sadar
akan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas akan pelayanan yang diberikan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan dapat membentuk efek jera sehingga wajib pajak menyadari apabila tidak membayar pajak akan sangat merugikan. Karena wajib pajak yang lalai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Oke, mungkin sebelumnya saya kasih masukan juga ya. Jadi tadi presentasinya jauh ya, jauh dari waktu 10 menit ya, sangat jauh sekali ini sampai setengah jam ini ya. Jadi walaupun berbanyak, tetap aja harusnya waktu itu diperhatikan juga ya. Nah mungkin masukannya, ini kan slide-nya saya lihat sampai 23 ya, 23 slide, makanya juga itu juga itu juga sangat membuat lama juga untuk presentasinya ya. Jadi kalau misalnya kalian ujian skripsi itu hanya 10 menit, mungkin satu slide itu bisa mewakili 1 menit. Ya. Jadi maksimal satu slide itu 1 menit ya. Tadi beberapa mungkin agar teman-teman yang lain juga bisa prepare juga ya. Kalau di bab 1 cukup 1 slide untuk ini ya, cukup untuk pendahuluan ya. Jadi pendahuluan itu yang namanya PowerPoint kan poin-poinnya aja ya, nggak usah semua yang kalian baca itu semua harus ada di PowerPoint, nggak usah ya. Jadi di pendahuluan kalian bisa buat semacam grafik-grafik atau semacam gambar-gambar aja gitu ya, bagan-bagan aja itu bisa kalian isi di situ ya. Jadi apa yang akan kalian ceritakan secara ringkas ada di situ, tapi tidak semua yang kalian bilang itu, kalian omongin itu ada di slide seperti itu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa silahkan kalian isi. Kalau tujuan itu nggak usah, tujuan manfaat itu nggak usah kalian isi ya. Kemudian di bab 2 slide yang kedua kalian bisa isi tentang bab 2 itu adalah kajian teori ya. Teori hanya tulis teori utamanya saja, nggak usah semua konsep-konsep kalian masukkan. Kalau tadi kan saya lihatnya selain TPB, tadi pakai TBB kan ya, teori plan behavior, kemudian kalian isi juga yang kepatuhan, segala macam itu nggak usah. Jadi di bab 2 yang cukup kalian jelaskan itu adalah teori utamanya saja. Oke. Kemudian di bab 3 itu yang terpenting adalah hipotesisnya. Ya, hipotesis. Semua hipotesis kalian tuliskan di sana. Kalian bisa nulis cuman hipotesisnya aja, kemudian kalian menjelaskan dengan bahasa sendiri atau secara singkat kalian tuliskan ya, pengaruh dari antar variabelnya. Kemudian di bab 4 kalian bisa tulis lokasi penelitian. Kemudian yang terpenting itu adalah di bagian populasi dan sampel, di bagian definisi operasional. Kemudian teknik analisis data, tinggal kalian bilang misalnya adalah teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Cukup itu saja. Ya, karena kita semua sudah tahu kalau kita menggunakan regresi pasti menggunakan asumsi klasik, pasti menggunakan yang kayak UJF, UJT itu pasti udah terangkum nanti di uji regresi linear berganda gitu ya. Kemudian di pembahasan kalian mulailah misalnya kalau ada terkait dengan deskripsi dari responden silahkan kalian jelaskan dulu. Kemudian kalau menggunakan uji instrumen silahkan kalian jabarkan secara singkat aja. Nggak usah kalian menjelaskan tujuan dilakukan uji instrumen, tujuan dilakukan ini itu enggak. Ya, nanti pokok kalian cukupkan waktu 10 menit itu. Ya, daripada kalian pas ujian skripsi kalian di-cut tengah jalan ya, lebih bagus
kalian itu sesuaikan dengan waktu 10 menit. Nanti kalau sisanya diminta penjelasan, kalian akan menjawab pada saat sesi tanya jawab seperti itu. Ya, dan yang tadi saya melihat yang poin penting di bab 5 di pembahasan itu adalah uji T-nya. Itu yang paling penting di pembahasan. Malah itu yang tidak kalian bahas tadi ya. Jadi ya kalau yang di pembahasan mengenai uji T itu adalah hasil ya, karena karena rumusan masalah kalian misalnya adalah apakah X berpengaruh terhadap Y, maka itu akan terjawab di uji T. Kalian bisa menjawab, menjelaskan apakah hipotesis kalian diterima ataukah ditolak, itu dari uji T-nya. Itu yang wajib kalian bahas ya. Ketika nanti hasilnya tidak berpengaruh atau tidak sesuai dengan hipotesis, berikan penjelasannya di sana. Ya. Jadi kayak tadi saya lihat cuma angin lalu aja uji T-nya, enggak seperti itu. Ya, itu aja mungkin yang saya berikan masukan-masukan untuk kalian ya, dan untuk yang lainnya juga ya. Nah, oke. Saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya kira-kira? Ada yang bertanya? Kalau tidak, langsung saya yang bertanya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Mungkin langsung dicatat saja ya pertanyaan dari saya. Nanti silahkan dijawab, yang mana yang bisa dijawab duluan, itu yang dijawab ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama. Ini kan terkait dengan kepatuhan wajib pajak ya. Jadi, kenapa sih saya harus tertarik dengan penelitian terkait dengan ya, kenapa penelitian ini dikatakan menarik gitu ya, terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua, mohon gunakan bahasa sendiri untuk menyatakan pengaruhnya apa sih antara variabel-variabel yang kalian gunakan. Ini variabel yang digunakan itu sebentar, apa saja? Ada kesadaran wajib pajak, ada kualitas pelayanan, dan ada sanksi perpajakan. Kalian gunakan bahasa sendiri ya, yang singkat ya, apa sih pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, itu yang nomor 2 ya. Pertanyaan saya nomor 3, kalian menggunakan accidental sampling ya. Bisa nggak dijelasin accidental sampling itu seperti apa maksudnya? Kemudian kenapa menggunakan Slovin? Kemudian di hasil Slovin itu kan 100. Maksudnya 100 itu apa? Sudah jelas? Oke. Itu baru 3. Saya punya 5. Ya. Yang keempat, kapan sih dikatakan hipotesis diterima? Kapan ditolak? Kemudian untuk di penelitian yang kalian presentasikan, hasilnya bagaimana? Apakah semua hipotesisnya diterima ataukah ada yang ditolak? Ya. Kemudian yang nomor 5. Kenapa menggunakan regresi linear berganda dan menggunakan uji asumsi klasik? Ya, jadi ada 5 pertanyaan dari saya ya. Nanti silakan dibahas sesuai dengan yang kalian bisa jawab itu yang mana duluan. Ya. Oh ya, satu lagi ya. Tadi dibahas tentang uji heteros ya. Heterosnya menggunakan scatter plot kalau yang kalian presentasikan ya. Tapi kalau untuk di kita, di skripsi kalian itu kalian tidak menggunakan scatter plot ya, karena menurut kita
Kalau kita lihat scatter plot itu kan lebih ke apa namanya subjektif juga ya, apakah dia menyebar atau enggak dikatakan tidak. Jadi kita menggunakannya Gleaser ya. Jadi Gleaser itu kan menggunakan angka. Jadi kalian gunakan Gleaser di skripsi kalian. Jadi tidak menggunakan scatter plot ya. Itu aja. Silahkan ya untuk dijawab yang mana yang akan kalian jawab duluan, itu saya persilahkan. Baik Bu, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 3. Yang metode yang digunakan itu kan accidental sampling. Accidental sampling itu teknik pengambilan sampel karena kebetulan, sehingga subjek yang didapatkan adalah subjek yang secara kebetulan ditemui, dapat digunakan untuk sebagai sampel. Terus kemudian kenapa Kebetulan menggunakan tuh gimana maksudnya? fluoskopin? Kebetulan itu. Maksud kebetulan itu kayak di saat kita mau menyebar kuesioner ke kantor Samsat nih Bu. Nah di sana tuh kita bertemu dengan seseorang wajib pajak. Seseorang wajib pajak di situ seseorang wajib pajak yang kita temui itu yang pada saat kita temui untuk menyebar kuesioner itu yang kita jadikan untuk sampel gitu. Saya ralat ya. Kebetulan bertemu dengan responden yang cocok untuk penelitian kita ya. Jangan cuma bilang kebetulan ketemu dengan wajib pajak. Wajib pajak pun belum tentu sesuai, ya kan? Misalnya kalian perlunya wajib pajak orang pribadi, ternyata dia wajib pajak badan, kan nggak cocok juga, kayak gitu misalnya, ya. Atau ternyata dia cuman orang yang mewakili wajib pajak untuk ke sana, kan nggak bisa juga kita jadi responden, ya. Jadi intinya adalah yang kebetulan ketemu dan dia adalah responden yang cocok untuk penelitian kita. Oke. Di sana total populasi ada berapa ya? Total populasinya Bu. Tunggu sebentar. Total populasinya itu 6.093.917. Oke, dari 6.000-an kemudian dimasukkan ke rumus Slovin ya. Jadinya kan 100. Ya. Nah, tadi gimana berarti kita cuma butuh 100 dari 6.000 orang ya? Ya. Gitu kan? Gini, kita boleh menyebar kuesionernya itu lebih dari 100, tapi yang minimal yang kita dapat jawaban dari kuesionernya itu sebanyak 100 orang gitu sih Bu. Oke, berarti hasil Slovin yang 100 itu adalah minimal ya? Iya. Ya.
Jadi yang kita olah datanya tidak boleh kurang dari 100. Oke. Sip. Lanjut jawabannya. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Saya ingin mencoba menjawab untuk pengaruh antar variabelnya. Untuk yang pertama, variabel yang pertama itu kan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak itu rasa yang timbul dari diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya paksaan. Apabila wajib pajak merasa tidak adanya paksaan dan memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak itu akan semakin meningkat, Bu. Dan untuk yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak atau kantor samsat apabila wajib pajak merasa nyaman dalam pembayaran pajaknya dan merasa nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh oleh kantor pelayanan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu merupakan jaminan untuk mencegah agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak takut akan adanya sanksi perpajakan, maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam pembayaran pajaknya, Bu. Seperti itu. Kalau pengaruh positif itu maksudnya gimana? Pengaruh positif itu artinya berarti variabel yang diteliti antara variabel X dan Y itu sudah gini, Bu, sudah dari variabel X-nya itu sudah membuat kepatuhan wajib pajak itu Kebaikan. meningkat. Ketika X-nya meningkat, Y-nya gimana? Y-nya semakin meningkat, Bu. Oke, kalau X-nya menurun? Berarti hasilnya negatif, Bu. X-nya juga, kalau X-nya menurun, Y-nya juga menurun, Bu. Oke. Kalau X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Kalau X-nya menurun, Y-nya menurun. Itu namanya berpengaruh positif. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang lain. Selamat malam, Bu Ayu. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Silakan. Pertanyaannya, kenapa menggunakan regresi berganda dan uji asumsi klasik? Jadi, menggunakan uji regresi berganda karena dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas lebih dari satu dan variabel terikatnya itu tidak dummy. Kemudian untuk uji asumsi klasik dilakukan karena uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Terima kasih, Bu. Uji asumsi klasik itu ada berapa ya?
Uji asumsi klasik. Ada tiga, Ibu. Tiga. Ada Apa tiga, aja? ya. Uji Apa itu? normalitas, ada uji multikolinearitas, dan ada uji heteroskedasitas. Memang tiga aja. Eh, Kalau iya, cari di bukunya Pak Sugiono, Pak Gosali itu memang tiga. sebentar, Ibu. Yakin tiga, bukannya 4 ya? Yang saya tahu tuh adanya 4. Apa penelitian yang kamu angkat ini yang salah ya? Ada yang tahu nggak lagi satu itu apa? Apa? Satu lagi adalah uji autokorelasi ya. Kan tadi ada multipole, Iya, Ibu. ada heteros, ada normalitas, autokorelasi. Ya. Terus kenapa penelitian ini nggak menggunakan autokorelasi? Padahal uji asumsi klasik itu ada 4 jenisnya. Kenapa dia pakai cuma 3 aja? Gak bisa jawab. Yang lain ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kok dia cuma pakai 3? Coba nanti lihat teman-temannya yang akan presentasi, siapa tahu ada yang makainya 4. Kok mereka 4, kok kamu cuma 3? Pas ujian skripsi juga mungkin ditanya gitu. Nanti kalau kalian disalahin gimana? Kok kalian nggak pakai autokorelasi? Bu, saya ingin mencoba menjawab. Mungkin karena pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Uji autokorelasi itu digunakan untuk pengujian yang dilakukan pada time series atau runtun waktu. Tetapi kalau kalau ini menggunakan kuesioner, jadi pengukurannya itu dilakukan secara serempak, gitu sepertinya, Bu. Pinter ya. Jadi kalau misalnya menggunakan datanya time series itu kan artinya misalnya Bursa Efek Indonesia 2017 sampai 2019 itu menggunakan uji autokorelasi ya, karena dia melihat ada nggak korelasi dari tahun ke tahun, dari data ke data ya time seriesnya. Tapi kalau kuesioner nyebarnya cuma 1 kali ya, jadi dalam 1 tahun, jadi tidak menggunakan uji autokorelasi gitu ya. Oke, selanjutnya. Bu, saya mau menjawab yang pertanyaan nomor 1. Kenapa harus tertarik untuk meneliti penelitian ini? Kalau menurut saya, kan pajak kendaraan bermotor itu sangat berpengaruh besar untuk pendapatan pada daerah dan merupakan pendapatan yang utama bagi daerah. Dan juga setiap tahun kan kendaraan meningkat. Lalu yang menunggak juga banyak. Jadi mungkin tertarik meneliti penelitian ini karena banyaknya Dari penjelasanmu saya masih belum tertarik.
Eh, Itu tadi kan jawabannya berdasarkan pada opini atau berdasarkan pada data? Oh, bilang jumlah kendaraan semakin meningkat. Ada datanya nggak yang mengatakan semakin meningkat? Terus kamu bilang tunggakannya semakin meningkat. Pakai data atau pakai opini? kalau untuk di jurnal yang kita presentasikan tadi sih nggak ada, Bu. Tapi untuk di skripsi saya itu ada data ya. Oke, skripsinya pakai yang kendaraan bermotor juga? Iya, Bu. Oke, memang terjadi tunggakan yang semakin meningkat. Uh, iya sih, Bu, tahun ke tahun itu. Yasih itu maksudnya gimana Yasih? Maksudnya iya, Bu. Oh Dan iya. kendaraannya juga. Oke. Jadi kalau deskripsi kalian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang terjadi peningkatan penunggaan, itu harus ada datanya juga. Ya, di bab 1 itu harus jelas. Ya, kalau ada bilang peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga, itu harus ada. Ya, apapun yang kalian katakan itu harus berdasarkan pada data. Ya, nggak pakai kayaknya gitu ya. Oke, berarti tadi kenapa itu penting? Berarti jumlah kendaraannya semakin meningkat, tetapi kenapa penerimaannya semakin menurun? Itu karena banyaknya tunggaan, ya. Sehingga di sini apa sih yang menyebabkan mereka itu nggak patuh membayar pajak kendaraan bermotor, padahal pajak itu merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah, gitu ya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Oh, baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab. Yang keempat, kapan dikatakan hipotesis itu diterima dan ditolak? Silakan. Bila nilai signifikan T lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh Coba diulangi. Gimana? Bila signifikan nilai T lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau dilihat dari hasil penelitian yang dipresentasikan, itu gimana? Hasilnya, panelnya diterima, Bu. Apanya yang diterima? Itu kan ada hipotesisnya ada 3 kan?
Ada tentang kesadaran wajib pajak, ada kualitas pelayanan, dan ada tentang sanksi. Hipotesis satunya diterima atau enggak terkait dengan kesadaran wajib pajak? Semuanya diterima, Bu. Kalau untuk H1-nya diterima? Diterima. H1. Artinya kalau H1-nya diterima? Ditolak, Bu. Karena dia berpengaruh. H1. Kita punya 3 hipotesis ya. Hipotesis yang pertama kita katakan H1, hipotesis kita yang kedua kita katakan H2, hipotesis kita yang ketiga namanya H3. H1-nya diterima atau ditolak? H1-nya kan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ya kan? Hasilnya gimana? Ditolak, Bu. Karena dia berpengaruh. Yakin. Ditolak itu artinya gimana? Tadi kan bilangnya kalau misalnya signifikansi lebih kecil daripada 0,05 katanya diterima kan? Emang kalau yang pertama kesadaran wajib pajak itu signifikansinya berapa? Tunggu sebentar, Bu. Suaranya putus-putus. Kesadaran wajib pajak itu signifikansinya berapa? Nilai signifikansinya itu 0,045, Bu. Lebih kecil daripada 0,05. Berarti hanya dilihat dari nilai signifikansinya saja untuk memberikan kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak? Hasil datanya, iya, Bu. Dari hasil signifikansi. Yakin hanya dilihat dari signifikansi saja untuk menyimpulkan bahwa hipotesisnya diterima atau ditolak? Sudah dibaca artikelnya? Hasilnya dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa T-hitung sebesar 1941 dengan nilai signifikan 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Begitu sih, Bu. Dilihat dari nilai apanya? Nilai T-hitungnya, Bu, sebesar 1,941. T-hitung 1,941 sama ada nilai signifikan. Maaf, Bu, suaranya putus-putus.
Atau ada yang bisa membantu? Hipotesisnya apa? Mohon maaf Bu, tadi suaranya kedengeran. Hipotesis satunya apa? Hipotesis satunya kesadaran wajib pajak. Hipotesis. Kesadaran wajib pajak itu namanya variabel. Mohon maaf Bu, grogi. Hipotesis. Hipotesis itu yang mana? Hipotesis itu apa ya? Hipotesis itu kan dugaan sementara atas rumusan masalah yang kalian buat, ya kan? Rumusan masalah kalian itu apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Itu kan rumusan masalah ya. Kemudian kalian menduga bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu kan hipotesisnya. Ya. Jadi hipotesis satu kalian adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Kata positif di situ ya. Jadi kalau kalian hanya melihat dari signifikansi saja, itu baru sampai ke dia berpengaruh. Baru itu aja. Kalau dia signifikansinya kurang dari 0,05, baru bisa katakan dia berpengaruh. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 baru bisa mengatakan tidak berpengaruh. Ya, jadi kalau baru sampai ke berpengaruh aja kalian belum bisa mengatakan hipotesisnya diterima atau ditolak. Karena apa? Hipotesis kalian ada kata positif. Sehingga kalian harus melihat nilai T-nya. Kalau kalian lihat, sudah terlihat ya? Kalau kalian lihat hipotesis satu yang saya katakan, ini namanya hipotesis. Ya, jangan mengatakan, oke. Jangan mengatakan bahwa hipotesis itu adalah kesadaran, gitu ada. Ya, kesadaran wajib pajak itu adalah variabel. Ya. Jadi hipotesis satu yang pertama itu adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu hipotesis satu. Hipotesis duanya adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi kalau kalian lihat di gambar di hasil dari regresi itu yang ini ya. Kalau kalian mau membuat yang ini persamaan regresi, kalian ambil dari ini, koefisien regresinya. Ya, kalian ambil dari angka ini. Tapi kalau menuju ke uji T itu adalah uji parsial. Kalian ambil dari nilai T-nya dan dari signifikansi. Ya, jadi uji T gunakan nilai T dan juga signifikansi. Di sini untuk melihat dia berpengaruh atau enggak, di sini untuk melihat arahnya, positif atau negatif. Jadi seperti yang artikel yang kalian gunakan, di sini udah jelas ya. Dia sudah menunjukkan nilai T-nya berapa dengan signifikansinya berapa. Gitu. Ya, dari sini kita tahu dia berpengaruh. Kemudian di sini taunya positif. Jadi dia berpengaruh positif. Karena hipotesisnya berpengaruh positif, hasilnya juga positif, maka kita katakan bahwa hipotesis satu diterima. Oke. Kemudian yang kedua, di sini juga. Di sini uji nilai T-nya positif, signifikansinya juga kurang dari 0,05, sehingga dia berpengaruh positif. Sehingga hipotesis 2 itu diterima. Ya. Kemudian yang terakhir dari sanksi perpajakan, nilai T-nya positif, signifikansi juga kurang dari 0,05. Sehingga kita katakan dia berpengaruh positif. Sehingga hipotesis 3 itu diterima. Gitu ya.
Kira-kira sudah jelas? Melia, sudah jelas kira-kira? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Jadi kalau di mata kuliah kalian taunya H0, H1. Jadi kalau kita di penelitian, kita kalau lihat di hipotesis kita ada berapa, biasanya berapa jumlah variabel, segitu jumlah hipotesis kita ya. Jadi bukan berarti kalau saya bilang H1 bukan berarti H1, H0 itu ya, tapi hipotesis yang pertama itu yang mana. Gitu. Ya, hipotesisnya diterima atau ditolak. Kita melihat dari nilai T dan juga dari signifikansi. Jangan sampai kalian menggunakan hanya nilai signifikansinya saja. Gitu ya. Nggak ada. Kalau tidak ada, kira-kira dari yang lainnya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang berani bertanya? Takut nanti pas presentasi ditanya balik sama temennya ya. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya sudah absen tadi ya. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa untuk hari ini yang tidak hadir itu absen 8 dan juga absen 25. Ya, memang tidak hadir ya hari ini ya. Selamat malam Ibu. Oke, hanya absen 8. Saya Reni absen 25. Iya, 25. Ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Oke. Ya. Oke, berarti tinggal absen 8 aja yang nggak hadir ya. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk perkuliahan hari ini bisa kita akhiri ya. Saya ucapkan selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Salam, Bu.